dan semua makhluk yang ada di buminya. Semua penghuni langit, para malaikat-malaikat yang senantiasa sujud, tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil kepada Allah, yang tidak pernah sekalipun mereka itu maksiat menentang perintah Allah. Seandainya mereka diazab oleh Allah, ditambah lagi seluruh penduduk bumi, termasuk para nabinya, termasuk para siddiqin, para syuhada, para salihin, juga diazab oleh Allah, fahuwa ghairu zalimin lahum. Maka ketika Allah mengazab mereka itu, Allah nggak zalim sama mereka. Allah tidak zalim sama mereka. Nanti saya akan jelaskan kenapa Allah nggak zalim. Ubay kemudian mengatakan, walau rahimahum lakanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Tapi seandainya Allah itu tidak jadi mengazab mereka, namun Allah merahmati mereka, sayang, ya dimaafkan, nggak disiksa sama Allah, dimasukkan ke dalam jannah bahkan, maka ketahuilah bahwa rahmat Allah lebih baik daripada amal ibadah mereka. Rahmat Allah tidaklah sebanding dengan amal ibadah kita. Jauh rahmat Allah itu melebihi amal ibadah kita. Walau anna laka law kana laka mithlu jabali Uhudin dhahaban. Dan ketahuilah wahai engkau Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami, andai engkau memiliki emas sebesar gunung Uhud. Emas. Insya Allah nih kalau orang punya emas sebesar gunung Uhud, udah pasti dia jadi manusia terkaya sepanjang masa. Ya, Bill Gates, Jack Ma, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya dibandingkan orang yang punya emas sebesar gunung Uhud. Dan emas sebesar gunung Uhud ini, tunfiquhu fi sabilillah. Semuanya kau belanjakan sebagai di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membiayai perjuangan dakwah, untuk jihad fisabilillah. Apakah Allah akan menerima itu? Maqabila minka hatta tu'mina bil qadar. Allah tidak akan menerima infakmu yang sebesar emas gunung Uhud itu sampai engkau percaya dulu dengan takdir. Bagaimana cara mempercayai takdir? Fata'lama annama asabaka lam yakun liyukhti'ak. Yakni bahwa semua yang menimpamu memang tidak akan luput darimu. Wa annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan apa saja yang terluput darimu memang ditakdirkan tidak mengenaimu. Ya. Beriman kepada takdir dengan meyakini semua yang menimpamu memang tidak akan luput darimu dan semua yang terluput darimu memang tidak akan menimpamu. Wa annaka in mutta ala ghairi hadza dakhaltan nar. Termasuk kalau sampai engkau mati tidak dengan kepercayaan seperti ini, ya, maka engkau akan masuk neraka. Kata Ubay, kalau engkau mati tidak dengan kepercayaan seperti ini, berarti meliputi semua yang dijelaskan tadi. Kalau sampai ada sebersit asumsi, keyakinan bahwasanya kalau sampai Allah menyiksa orang soleh, Allah berarti zalim. Atau ada yang meyakini bahwa kita ini memang pantas masuk jannah dengan amal kita, semata-mata amal kita. Kita memang berhak mendapatkan jannah, bukan karena rahmat Allah. Atau ada yang meyakini orang boleh beriman dan dianggap sah keimanannya, walaupun dia mengingkari takdir, berarti dia semua akan masuk neraka. Atau dia meyakini bahwa segala sesuatu itu, atau dia meyakini misalnya ada orang yang bisa merebut rezekinya dia. Ini berarti dia tidak percaya bahwa sesuatu yang sudah ditakdirkan bakal jadi milikmu nggak akan berpindah ke orang lain. Kemudian dia katakan ini orang merebut rezeki saya.
Atau sebaliknya, orang mengatakan harusnya bukan saya yang terkena ini, harusnya orang lain. Ini semua adalah ungkapan-ungkapan yang muncul dari orang yang tidak mengerti tentang takdir, dan itu berbahaya. Karena kata Ubay, kalau engkau mati tidak membawa seluruh keyakinan tadi, dakhal tanar, kau akan masuk neraka. Kemudian Ubay, mungkin dia merasa bahwa Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami ini masih belum puas dengan jawabannya dia. Maka dia katakan, wala alaika an ta'tiya akhi Abdullah bin Mas'ud fatas'alahu. Enggak ada masalah. Engkau sekarang boleh curhat kepada saudaraku Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi Ibnu Mas'ud, sahabat top. Tanyain dia tentang masalah ini. Dengar langsung apa jawabannya. Fa sa'altu Abdullah bin Mas'ud fa dzakara mithla ma qala Ubay. Aku tanyai Ibnu Mas'ud dan dia menjawab seperti jawabannya Ubay. Apa kata Ibnu Mas'ud? Mungkin dia merasa masih ada ganjalan lagi. Qal wala 'alaika an ta'tiya Hudzaifah. Sekarang kau boleh tanya kepada Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu, sahabat Nabi juga. Dia berangkat kepada Hudzaifah, ditanyakan kepada Hudzaifah, Hudzaifah juga memberikan jawaban yang sama dengan jawabannya Ubay maupun Ibnu Mas'ud. Apa kata Hudzaifah? I'ti Zaid bin Thabit fas'alhu. Sekarang kau datangi Zaid bin Thabit, tanya dia. Maka Zaid bin Thabit mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law anna Allah 'adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Persis apa yang disampaikan oleh Ubay, Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah tadi ternyata adalah sabda Nabi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang bagaimana kok Allah Subhanahu wa taala mengadab para malaikatnya, para nabinya, orang-orang solehnya, Allah nggak zalim? Jawabannya begini ya ikhwah. Kita harus tahu zalim itu apa? Apa artinya zalim? Zalim atau bahasa Arabnya az-zulmu, kezaliman itu adalah wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi au at-tasarrufu fi milkil ghairi bi ghairi idnih. Kezaliman itu bisa dimaknai dalam dua makna. Melempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, tidak pada tempat yang semestinya, itu zalim. Demikian juga mengotak-atik, menggunakan yang bukan miliknya. Sesuatu yang bukan milik dia tanpa seizin pemiliknya, itu juga zalim. Dengan mengambilnya, dengan merusakkannya, dengan menjual yang bukan miliknya, dengan memanfaatkan tanpa izin, itu semua adalah bentuk mengotak-atik milik orang lain tanpa izin. Ini juga masuk kategori kezaliman. Nah, dari sini, dari kedua makna ini, Allah tidak mungkin, apapun yang Allah lakukan terhadap manusia, azab seperti apapun, itu tidak mungkin kalau Allah berbuat zalim kepada kita. Karena apa? Pertama, kita adalah makhluk yang oleh Allah disebutkan sangat-sangat zalim dan sangat-sangat kafir. Ada dua ayat dalam Al-Quran, diawali dengan awalan yang sama, tapi ditutup dengan penutupan yang jauh berbeda. Ada di surah Ibrahim dan ada di surah An-Nahl. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Itu di surat Ibrahim. Wa in ta'uddu ni'matallah. Dan apabila kalian berusaha menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup menghitung-hitungnya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat zalim dan sangat ingkar, sangat kafir terhadap nikmat Allah. Di surat An-Nahl ayatnya awalnya sama persis. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau yang dibahas kitanya terhadap nikmat Allah, kita ini luar biasa ingkarnya, zalim. Tapi kalau yang dibahas Allahnya, Allah tuh luar biasa pengampunnya, luar biasa penyayangnya terhadap makhluknya yang demikian ingkar terhadap kebaikan-kebaikannya Allah.
Allah menjelaskan kita nggak akan sanggup untuk mengetahui berapa banyak nikmat Allah. Saking banyaknya dan saking beraneka ragamnya nikmat Allah ini. Dan itu setiap hari kita pakai nikmat Allah tanpa kita diminta untuk membeli, untuk membayar. Ini mohon di-mute dulu ya. Ada suara yang bocor lagi. Di-mute dulu. Nah, apabila manusia sudah dikatakan tidak akan sanggup mengetahui berapa banyak nikmat Allah, maka pasti dia tidak akan sanggup untuk menunaikan syukurnya terhadap semua nikmat tadi. Sedangkan syukur itu adalah kewajiban kita terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang unlimited, tidak terbatas jumlahnya. Dan kita sudah dikatakan oleh Allah tidak akan sanggup untuk mengetahui apa saja nikmat Allah. Sehingga hasil akhirnya tidak mungkin kita bisa mensyukuri semua nikmat Allah. Yang kita dapat syukuri hanya sebagian kecil dari nikmat Allah. Itu poin pertama. Sehingga sebetulnya kita ini kalau Allah mau adil, mau hitung-hitungan, ya, kita ini jatuhnya kufur nikmat semua. Semua kita. Tanpa terkecuali semua makhluk Allah jatuhnya masih kufur nikmat. Kalau Allah mau benar-benar menuntut untuk setiap nikmatnya kau harus bayar dengan syukur. Dan tidak akan ada seorang pun, satu makhluk pun, malaikat sebesar, sehebat apapun dia, atau nabi sesoleh apapun dia, tidak akan ada yang mampu menunaikan, membayar lunas semua nikmat Allah. Pertama, karena nggak ada yang tahu jumlahnya tadi. Alasan yang kedua, karena untuk bersyukur kepada Allah, kita ini perlu nikmat baru. Kita untuk sholat dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, menunaikan kewajiban syukur kita. Kita perlu nikmat baru, paling tidak kita perlu nikmat hidup. Kalau Allah sudah cabut nyawa kita, selesai, udah nggak bisa apa-apa. Kita perlu nikmat sehat, nikmat akal sehat, nikmat kesempatan. Ada kalanya orang sehat, tapi nggak dikasih kesempatan sama Allah. Artinya banyak sekali nikmat-nikmat baru yang kita perlukan dalam rangka mensyukuri nikmat yang telah lalu. Sehingga otomatis dia punya utang tambahan. Tiap kali dia bersyukur, tambah utangnya dia sama Allah. Karena dia harus mensyukuri nikmat baru ini. Yang ketiga alasannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki segalanya. Kita dan semua yang ada di jagat raya ini adalah miliknya Allah. Sehingga kalau Allah mau apa-apakan kita, emang kita miliknya Allah. Nggak masuk kategori zalim. Karena zalim adalah mengotak-ngatik yang bukan miliknya. Mengapa-ngapakan yang bukan miliknya. Sedangkan kita, semuanya adalah milik Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Dari sinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin zalim walaupun Allah mengadab kita. Karena kalaupun kita diadab oleh Allah, memang kita ini masih berstatus kufur nikmat. Belum menunaikan semua kewajiban kita. Tapi ketika Allah ingin merahmati kita, nggak jadi mengadab kita. Allah memberikan kita balasan di akhirat, memasukkan kita ke dalam surga, menyelamatkan kita dari neraka. Jangan ada yang berpikir karena dia pantas mendapatkan itu. Semata-mata itu karena kasih sayangnya Allah. Kalau pantas-pantasan nggak ada yang pantas. Tapi karena Allah ini baiknya luar biasa, Allah tidak menuntut kita untuk mensyukuri semua nikmatnya. Allah turunkan, udahlah. Kamu nggak akan mampu mensyukuri nikmatku, ya. Aku hanya minta beberapa hal saja yang kamu lakukan. Bahasanya seperti itu. Pertama, jangan berbuat syirik. Ini harga mati. Sahabat Mu'ad pernah membonceng Rasulullah SAW, ditanya sama Rasulullah, Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Tahu nggak kamu apa haknya Allah terhadap hambanya dan apa hak hambanya terhadap Allah? Kata Mu'ad, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dijelaskan oleh Nabi.
Haqqullah 'alal ibad ayya'buduh wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah terhadap kita ini adalah kita abdikan diri kita, jiwa raga kita kepada Allah, dan kita tidak menyekutukan Allah dalam hal ibadah dengan apapun yang lain. Ini harga mati. Adapun hak hambanya kepada Allah adalah Allah tidak mengazab orang-orang yang tidak berbuat syirik. Walaupun para ulama kita menjelaskan hadis ini bukanlah satu-satunya dalil yang boleh kita pegang. Kita harus memperhatikan juga banyak hadis lainnya. Ya, Allah tidak akan mengadab kita, itu bukan berarti orang yang terbebas dari syirik, jaminan dia tidak akan mampir di neraka. Belum tentu. Mungkin dia terbebas dari syirik, tapi dia punya dosa-dosa besar yang belum terampuni, atau dia punya kesalahan dengan manusia lain, maka dia bisa saja mampir dulu ke neraka. Walaupun dia tidak akan kekal di sana. Tapi yang menjadi inti kita adalah Allah menuntut sesuatu yang sifatnya sederhana. Jangan syirik sama Allah. Jangan sekutukan Allah. Berbuat dosa, istighfar, diampuni sama Allah. Jangan sampai syirik kepada Allah. Kalau mati, jangan sampai mati dalam keadaan berbuat syirik dan dia belum taubat darinya. Nah, ketika Allah merahmati kita, itu Allah baiknya luar biasa sama kita. Bukan karena amal kita sebanding dengan pahala yang Allah berikan. Wallahil azim. Amal kita nggak sebanding sama sekali dengan pahala yang Allah berikan. Kenapa? Karena Allah memberi pahala itu, pertama, bukan 1:1. Sekali beramal soleh diterima sama Allah, Allah kasih pahala minimal 10 kali. Lebih baik nggak? Pasti lebih baik. Yang kedua, itu minimal ya 10 kali. Bisa sampai 700 kali, bahkan bisa lebih dari itu. Sedekah, nafkah fisabilillah di surat Al-Baqarah, Allah sebutkan, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah, perumpamaan mereka yang menginfakkan hartanya fisabilillah seperti orang yang menanam satu butir gandum. Dia tumbuh 7 tangkai. Masing-masing tangkai ada 100 butir. Satu menjadi 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Dan Allah masih melipat gandakan lebih dari itu bagi yang Allah kehendaki. Itu alasan pertama. Karena Allah membalas dengan balasan yang lebih banyak. Yang kedua, karena Allah itu nggak butuh sama sekali sama amal ibadah kita sebetulnya. Allah memberi dengan nilai berlipat, ya, membalas dengan balasan berlipat, padahal Allah nggak butuh sedikit pun sama amal kita. Amal kita ini baik buruknya kita sendiri yang merasakan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya, di surat Al-Isra bagian awal. Kalau kalian berbuat baik, kalian berbuat baik untuk diri kalian. Kalau kalian jahat, jahatnya juga terhadap diri kalian. Di surat Al-Imran ayat 97 tentang perintah kewajiban haji, Allah menjelaskan, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Telah menjadi kewajiban manusia terhadap Allah untuk menunaikan haji bagi yang mampu menempuh perjalanan ke sana. Wa in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kalau kalian ingkar terhadap kewajiban ini, ketahuilah bahwasanya Allah itu maha nggak butuh kepada alam semesta. Apa yang ada di jagat raya tidak Allah butuhkan sedikit pun. Jadi alasan yang kedua kenapa balasan Allah itu lebih luar biasa, karena Allah membalas atas sesuatu yang tidak pernah dia butuhkan sama sekali, dan karena Allah membalasnya dengan berlipat-lipat. Dan yang ketiga, balasan itu Allah berikan terhadap pihak-pihak yang sebetulnya wajib melakukan itu. Ya. Jadi bukan pihak yang tidak wajib. Tidak. Mereka ini sebetulnya wajib untuk beribadah. Mereka ini wajib untuk taat kepada Allah. Sehingga seandainya Allah nggak balas apa-apapun, itu sudah adil. Kan itu kewajiban. Seperti orang punya hutang dengan orang lain. Wajib nggak dia kembalikan? Wajib dia kembalikan hutangnya. Dengan harga yang sama. Dengan harga yang sama. Boleh nggak kemudian dia, saya mau kembalikan asalkan kamu kasih hadiah. Nggak boleh dia mempersyaratkan seperti itu. Ini kewajiban Anda. Anda harus bayar. Anda punya utang 1 miliar, Anda harus bayar 1 miliar. Anda tidak berhak memaksa saya, menuntut saya untuk memberikan diskon.
Kalau saya mau kasih diskon itu terpulang kepada saya. Tapi hak saya terhadap Anda adalah mendapatkan pengembalian hutang ini utuh. Analoginya seperti itu. Jadi mereka ini mendapatkan balasan yang berlipat ganda terhadap sesuatu yang itu adalah kewajiban mereka, dan Allah nggak butuh sama itu semua. Sehingga jelaslah apa yang Allah balaskan untuk amal ibadah kita ini jauh lebih baik daripada amal ibadah kita. Dan yang keempat alasannya, ayyuhal ikhwah, adalah karena Allah memberikan balasan tidak pakai batasan waktu. Padahal amal kita di dunia ini dibatasi oleh umur. Ibadah kita hanya sebatas kita hidup di dunia. Itu pun tidak 24 jam kita pakai ibadah. Hanya sekian jam satu hari kita pakai ibadah. Sisanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Allah masukkan kita ke dalam jannah, insya Allah nggak pakai batas waktu selamanya. Khalidina fiha abada. Yang sudah masuk jannah tidak akan keluar lagi darinya. Nah, ini yang harus kita yakini terhadap semua keputusan dan kebijakan Allah. Kemudian setelah itu kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa yang sudah Allah takdirkan akan mengenai kita, kita nggak boleh katakan andai begini, andai begitu, untuk sesuatu yang sifatnya sudah jadi musibah. Sudah musibah, ya kita katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini takdirnya Allah. Apa yang Allah kehendaki untuk terjadi, akan terjadi seperti itu. Demikian juga yang Allah takdirkan itu belum menimpa kita, maka tidak akan menimpa kita. Jadi jangan sampai ada istilah si fulan menyerobot pelanggan saya, merampas rezeki saya. Enggak. Itu bukan bahasa orang beriman. Ya, kalau memang belum ditakdirkan, nggak akan menjadi hak kita. Dan kita harus membawa keyakinan ini tanpa ada perubahan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau sampai ada salah satu dari poin-poin penting ini tidak kita yakini, atau kita meyakini Allah masih berlaku tidak adil terhadap semua keputusan-keputusannya, syariat-syariatnya, maka ini adalah musibah besar. Karena gara-gara itu Allah akan tolak amal ibadah kita semuanya. Dan kita pasti akan masuk neraka, wal'iyadu billah. Barangkali ini adalah penjelasan terhadap atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih tadi. Dan sudah setengah jam kira-kira. Fadhal kalau ada yang ingin ditanyakan. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair, Ustaz. Baik teman-teman, dipersilakan kalau ada yang mau bertanya. Kayaknya di kolom chat ada beberapa pertanyaan itu. Bisa antum bacakan nggak? Sebentar. Oh iya, sebentar. Ada. Ada pertanyaan, Ustaz. Yang pertama ini sebentar. Tapi ada kalau nggak beda dengan tema gimana, Ustaz? Dahulukan yang sesuai tema dulu. Kalau sudah selesai, insya Allah kita jawab yang di luar tema. Baik. Ada yang sesuai dengan tema nih, insya Allah. Bagaimana cara kita meyakini tetangga atau teman merasa sebentar. Ini tidak sama dengan tema. Oke. Oh, ini Ustaz, ada yang sesuai dengan tema Ustaz. Bagaimana jika sudah terlanjur kesal ketika mendapatkan takdir buruk, namun bagaimana kita cara bertobatnya ya? Ya, kita istighfar kepada Allah, ya. Kita yakini bahwa takdir Allah ini semuanya adil dan sayalah yang zalim. Dia merasa menyesal, itu sudah indikator pertama taubat. Yang kedua, kalau dia masih melakukan hal-hal yang menafikan sikap seorang mukmin dalam menghadapi takdir atau musibah,
hendaknya dia hentikan hal tersebut. Contoh hal tersebut adalah orang yang meratap, meraung-raung, menangisi kekasihnya yang meninggal misalnya, atau anaknya atau suaminya, sehingga terlontar dari ucapannya kata-kata yang menunjukkan dia tidak terima. Dia harus stop itu. Hentikan. Ya. Atau dia melakukan tindakan-tindakan seperti orang jahiliyah dulu, menampar-nampar pipinya, merobek kerahnya, meneriakkan slogan-slogan jahiliyah, dia harus hentikan. Karena syarat taubat menghentikan dosa. Pertama menyesali, yang kedua menghentikan dosa itu, yang ketiga ada tekad untuk tidak mengulang lagi. 3 syarat ini terpenuhi, insya Allah Allah akan ampuni dosanya itu. Dan insya Allah dia akan terhindar dari dampak negatif dari dosanya. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman ada yang mau bertanya langsung berkaitan dengan tema dulu. ini ada pertanyaan, bagaimana menjaga selalu berprasangka ini ya. Barusan di Oh ya, ada. Baik Ustaz. Coba dibacakan jadi. Bagaimana menjaga selalu berprasangka baik pada Allah? Karena kadang-kadang kita berpikir ini kenapa kita ini dapat cobaan seperti ini gitu. Ya, tentunya ini perlu ilmu ya. Kalau sekali pengajian nggak cukup kayaknya. Antum harus belajar terus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah itu penting banget supaya kita bisa mendudukkan, memposisikan diri kita dalam mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita ini tidak punya prasangka buruk, pertama, Allah telah menyifati dirinya dengan sifat rahmah, ar-Rahman, ar-Rahim. Ya, Maha penyayang, penuh dengan kasih sayang. Di ayat yang lain Allah sifati diri dengan sifat hikmah. Ya, hikmah itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak salah alamat. Dan ini senantiasa menyertai setiap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menafikan dari dirinya kezaliman. Wa mallahu bidzallamin lil 'abid. Sama sekali Allah enggak zalim sama hambanya. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadzlimun. Mereka enggak zalim, Allah enggak zalim sama mereka. Mereka sendiri yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Jadi sebetulnya musibah yang menimpa kita itu Allah juga jelaskan, ma asabaka min sayyi'atin ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang menyebabkan kita terkena musibah itu sebetulnya kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Ya, Allah yang menentukan, menakdirkan kita kena musibah, tapi itu semua ada kaitan dengan perbuatan kita. Dan seorang mukmin ketika dia mengalami musibah, dia harus tahu bahwasanya musibah ini adalah konsekuensi di balik statement saya beriman. Allah berfirman di surat Al-Ankabut ayat yang pertama atau ayat kedua, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah orang-orang itu mengira mereka akan dibiarkan saja? Ini kalau orang yang nggak kenal Allah, dia akan punya asumsi begini. Harusnya orang kalau sudah beriman itu enak-enak terus hidupnya. Ya, nggak perlu ada godaan gini, godaan gitu, musibah gini, musibah gitu. Itu orang gagal paham terhadap aturan mainnya Allah terhadap manusia. Apakah kalian mengira kalian akan dibiarkan, tak diuji sama Allah setelah mengatakan saya beriman? Jangankan masalah ujian akhirat. Ujian dunia aja kita nggak akan diterima kalau cuma ngaku-ngaku. Mana ada di antara kita yang dulu lulus SD nggak pakai ujian? Ada yang lulus SD nggak pakai ujian? Angkat tangan. Nggak ada. Nggak ada, Ustaz. Walaupun dia bersumpah, sumpah, saya udah hafal pelajarannya Pak Guru. Saya sudah ngerti, udah ngelotok pelajarannya. Tolong luluskan saya tanpa ujian. Kira-kira dikasih nggak sama gurunya? Dikasih nggak sama sekolahnya? Nggak mungkin. Buktikan kalau Anda sudah paham, dites. Di mana-mana begitu. Itu tuh untuk urusan dunia yang remeh, naik kelas, ya, naik pangkat, naik ini, naik itu. Apalagi orang mau masuk surga yang full dengan kenikmatan, mau bebas dari neraka.
yang sebetulnya dia tuh pantas masuk situ, tapi diselamatkan oleh Allah. Nggak pakai ujian, mimpi. Ya. Jadi kita harus tahu ini sudah jadi konsekuensi. Terus apakah berarti kalau kita tidak menjadi orang beriman, kita bebas ujian? Enggak juga. Semuanya kena ujian oleh Allah. Hanya saja orang beriman, dia percaya akhirat. Dia tahu dia nggak akan hidup di sini, toh ini cuma sebentar di dunia ini. Yang perlu, yang lebih penting, yang jauh lebih harus diperjuangkan adalah keselamatan dirinya di akhirat. Sehingga dia akan pilih jalan keselamatan ini walaupun penuh dengan duri. Karena dia hanya akan sementara saja. Setelah dia lewati jalan ini dengan istiqomah, dia akan mendapatkan balasan yang luar biasa. Jadi jangan sampai kita suudzon kepada Allah. Apa salahnya Allah? Wong kita ini punyanya Allah, ya terserah Allah mau apakan kita toh. Kalau Anda merasa Allah bersalah, Anda ini siapa? Apa hak Allah yang belum, apa hak Anda yang belum Allah bayarkan? Nggak ada. Justru kita ini masih utang budi luar biasa sama Allah. Sehingga kita nggak boleh sama sekali, nggak punya alasan ini ya kita untuk suudzon kepada Allah. Dan suudzon kepada Allah itu dosa besar dan berat konsekuensinya. Nabi mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dzan. Karena suudzon berarti adalah bentuk ketidakpercayaan terhadap sifat-sifat Allah yang tadi. Sifat pengasih, penyayang, pengampun, tidak adil, tidak zalim, ya, dan lain sebagainya. Nah, ada tadi yang raise hand kalau masih mau tanya. Ini ada pertanyaan lagi di chat, Ustaz. Pertanyaan berkaitan dengan surga dan neraka sudah Allah ciptakan. Kemudian penghuninya pun sudah Allah tetapkan. Bagaimana cara kita menyikapinya, Ustaz? Ya kita percaya aja. Surga ada penghuninya sudah ditentukan, cuma kita nggak dikasih tahu siapa aja penghuninya. Nah, maksudnya nggak dikasih tahu seluruh nama-nama penghuni surga. Kita hanya tahu sebagian. Kita juga hanya tahu sebagian nama penghuni neraka. Mayoritasnya kita nggak tahu. Dan kita diperintahkan untuk mengupayakan sebab-sebab yang menjadikan kita sebagai penghuni jannah dan mengupayakan menghindari sebab-sebab yang mengantarkan kita ke dalam neraka. Itu aja yang kita kerjain. Kita jangan mikirkan, saya sudah ditentukan. Anda nggak tahu ditentukan sebagai apa. Nantinya Anda nggak tahu. Sehingga kita nggak bisa beralasan, kan sudah ditakdirkan sama Allah. Untuk yang sudah lewat, kita boleh mengatakan sudah ditakdirkan. Walaupun itu nggak bisa dibenarkan. Kalau alasannya untuk membenarkan kesalahan kita, membenarkan maksiat, nggak bisa beralasan dengan takdir. Hatta itu sudah terjadi. Memang Allah menghendaki itu terjadi, tapi Anda salah. Kenapa Anda pilih maksiat? Allah nggak maksa Anda untuk bermaksiat. Kenapa Allah nggak Anda gunakan kesempatan itu untuk taat? Padahal fasilitas untuk taat Allah berikan sama kita. Anda tetap salah. Walaupun itu sudah terjadi. Adapun untuk yang akan datang, bagaimana akan dibenarkan seseorang beralasan dengan sesuatu yang dia nggak tahu? Sekarang kalau saya katakan kepada salah seorang yang masih hidup sekarang, Anda percaya bahwa ajal itu di tangan Allah? Dia katakan iya. Kalau gitu Anda nggak usah ngapa-ngapain. Duduk aja di rumah, tidur enak-enakan. Insya Allah kalau Allah takdirkan Anda tetap hidup, Allah akan takdirkan Anda tetap hidup. Nggak usah mikir makan bagaimana, ini bagaimana. Bisa nggak diterima cara berpikir seperti itu? Nggak bisa. Kita tahu takdir Allah itu ada sebab-sebabnya. Ya, ada sebab akibat di situ berlaku. Orang mau selamat di akhirat, dia harus usahakan sebab-sebab keselamatan. Beriman, beramal soleh, hindari maksiat, hindari syirik. Nggak bisa dia menyandarkan kepada takdir yang dia tidak pernah diberitahu. Nah, singkatnya begitu. Baik, Ustaz, jazakallahu khair. Ini ada lagi pertanyaan, Ustaz. Bagaimana Ade Sutiana raise hand. Oh ya, Pak Ade Sutiana, silakan Pak, silakan Pak. Barakallahu fiikum. Ustaz, qadarullah ini kami dalam kondisi sekarang ini harus menjalani isolasi selama 6 hari sebelum berangkat ke tempat kerja di Sulawesi. Dan kondisi yang sekarang kita tidak boleh
kemana-mana keluar dari kamar ya. Hatta sholat pun dari pengalaman yang sudah-sudah, kalau kita ambil keringanan ya ini kita sholat semuanya di kamar begitu Ustaz. Tapi ana ada sedikit galau, khawatir ini terlalu bermudah-mudah. Maksud ana, mana yang lebih baik? Apakah kita saat ini kan belum ada arahan sebetulnya sih, tapi kita diarahkan untuk senantiasa di kamar. Kalau kita misalkan tetap melaksanakan ibadah seperti sekarang sendiri-sendiri di kamar, ataukah kita minta supaya sholat masih bisa berjamaah tapi menjaga jarak, tapi minta di satu ruangan di tempat disolati? Yang mana yang ahsan? Yang ahsan adalah antum ikuti protokol kesehatan. Kenapa? Pertama, karena selagi pandemi ini belum berakhir, berarti kekhawatiran akan terkena bahaya penyakit ini masih ada. Dan kekhawatiran itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan cara-cara yang pasti juga. Bagaimana cara memastikan sekarang orang-orang yang antum ajak sholat berjamaah ini tidak ada satupun yang positif COVID? Cara memastikannya bagaimana? Harus dites, ya enggak? Betul enggak? Betul. Nah, itu sudah dilakukan belum tesnya? Ya, kita biasanya isolasi ini untuk memastikan tes itu, Ustaz. Jadi hari ketiga kita semua dites. Nah, untuk yang positif ya tetap diisolasi, yang negatif bisa berangkat kerja gitu. Ya sudah, kita ikuti aja. Karena tes itu dipilih di hari ketiga supaya lebih akurat ya. Karena kadang-kadang kalau belum, kan ada masa inkubasi dan lain sebagainya, saya kurang tahu persis, tapi kadang-kadang virus itu sudah ada, tapi karena dia baru saja belum menunjukkan perubahan apa-apa di cairan-cairan yang diambil sebagai sampel itu. Padahal sudah masuk. Sehingga kalau tidak ditunggu dulu, hasilnya bisa meleset. Yang awalnya diduga dia itu negatif, ternyata sebetulnya positif. Cuman awal ketika diambil sampelnya, dia belum menampakkan apa-apa. Jadi penentuan 3 hari dulu diisolasi di kamar, ini adalah bagian dari aturan untuk kemaslahatan. Dan Islam itu memperhatikan kemaslahatan sesuai dengan urgensinya. Yang paling urgen adalah yang menyangkut dengan din, artinya bukan cuma kesempurnaan din, tapi keabsahan din. Keabsahan iman kita itu adalah prioritas nomor 1. Jangan sampai kita melakukan apapun yang itu akan menjadikan iman kita batal di sisi Allah. Walaupun untuk mempertahankan hidup. Nah, tapi ada yang sifatnya kesempurnaan iman, kesempurnaan agama. Kalau kita menghadapi ini, sholat berjamaah jelas lebih sempurna dibandingkan sholat sendiri. Tapi kalau kita sholat berjamaah, maka kita terancam bisa ketularan atau sebaliknya kita nularkan ke orang lain. Karena terkait dengan menjaga jarak, itu hanya efektif kalau tempatnya memiliki ventilasi yang baik. Bukan tempat tertutup. Ya. Adapun tempat tertutup, maka itu bisa tetap masuk, bisa terpapar ketika kontaknya itu dalam jarak dekat, 1 meter sampai 2 meter, dalam durasi lebih dari 15 menit, itu bisa terjadi airborne. Ini menurut penelitian resmi dari Dinas Kesehatan di Jakarta. Ahli epidemiologi yang dari awal, dari bulan Januari dia sudah mempelajari masalah COVID ini. Jadi itu yang akhirnya menjadikan orang-orang tertular ketika dia rapat, ketika dia hadir kajian, ketika dia hadir di tempat-tempat yang ramai. Karena tadi lewat udara tadi. Nah, oleh karena itu, cukuplah dalilnya. Kita sebenarnya sudah memfatwakan ini ya dalam fatwa berkali-kali ya. Di Dewan Fatwa sudah jelas sekali keterangannya, dalilnya juga sudah sangat kuat. Di antaranya adalah hadisnya Imam Bukhari bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pada hari Jumat ketika beliau sudah ada di masjid.
Dan di situ ada sebagian kaum muslimin. Pas mau azan Jumat, dia bilang kepada muadzinnya, kalau kamu sudah mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jangan bilang hayya 'alas shalah, tapi ganti dengan shollu fi buyutikum. Dan ketika itu sedang turun hujan memang. Orang-orang menoleh kepada Ibnu Abbas dengan keheranan. Kok aneh? Jumatan kok orang suruh sholat di rumah nih gimana? Ibnu Abbas mengatakan, kalian kenapa menganggap saya aneh? Wallahi saya melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang lebih baik oleh saya. Ini pernah diamalkan oleh Rasulullah SAW. Dan saya tahu Jumatan itu wajib, sangat dianjurkan. Sangat ditekankan. Saya tidak ingin kalau kaum muslimin mendengar panggilan azan hayya 'alas shalah, berarti mereka wajib berangkat ke masjid. Berarti mereka harus melewati jalan-jalan yang berlumpur dan licin. Pertanyaannya, apakah ketika orang melewati jalan berlumpur, jalan yang licin, dia pasti terpleset? Pasti enggak? Jawab, akhi. Pasti enggak? Kemungkinan besar. Ya, kemungkinan. Tapi tidak pasti kan? Tidak pasti. Nah, adanya kemungkinan terpleset dengan adanya kemungkinan tertular COVID, lebih bahaya mana? Tertular COVID. Lebih bahaya tertular COVID. Ya. Kalaulah Ibnu Abbas, dan dia adalah seorang sahabat Rasulullah, kita tidak meragukan sedikit pun keilmuan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan kecintaan beliau kepada sunnah. Nggak ada yang meragukan ini. Nggak ada yang boleh mengklaim dia lebih antusias kepada sunnah melebihi sahabat Nabi. Siapa yang bilang begitu? Itu orang kurang nggak tahu diri namanya. Ibnu Abbas menganggap adanya kemungkinan, kekhawatiran orang terpleset karena dia harus berangkat dari rumahnya melewati jalanan yang licin dan berlumpur, itu sudah dianggap sebagai uzur syar'i untuk sholat di rumah. Padahal Jumatan, akhi, Jumatan itu sholat yang paling wajib di antara sholat 5 waktu. Karena cuma seminggu sekali. Ya. Apalagi sekarang virusnya jelas-jelas mematikan. Dan sangat mudah tertular. Kemudian kalau seseorang itu tertular, dia harus ngerepoti orang lain. Dia harus dirawat. Kalau mungkin dia parah, dia harus dirawat. Atau kalau tidak parah, dia tidak merasa. Ini juga dia akan nularkan ke orang lain tanpa dia sadari. Sehingga isolasi ini adalah pilihan yang memang syar'i. Taati sudah aturan itu. Antum sabar, antum dapat pahala. Ya. Tapi kalau seseorang itu, enggak deh, dia lebih memperturutkan seleranya dia, kepuasan dia dalam beribadah. Ini justru bisa jadi nggak dapat pahala. Dia malah melakukan sesuatu yang sebetulnya bertentangan dengan banyak dalil syar'i yang lain. Karena dia nggak taat kepada aturan waliul amr. Padahal kita diperintahkan untuk taat kepada aturan waliul amr selagi tidak mengandung maksiat. Dan dalam kondisi seperti ini, sholat sendiri tidak berjamaah, tidak ada masalah. Saya katakan bahkan dalam kondisi normal sekalipun, hukum sholat jamaah itu sendiri bukan sesuatu yang disepakati wajib, enggak. Yang mengatakan wajib itu hanya sebagian ulama. Seingat ana madhab Hambali dan madhab Hanafi kalau nggak salah. Adapun madhab Maliki, dia mengatakan sunnah muakkadah. Madhab Syafi'i bilang fardu kifayah. Dan masing-masing ini adalah madhab yang mu'tabar. Banyak di antara penyerunya, orang yang berpendapatnya adalah imam ahlus sunnah. Sehingga walaupun antum nggak sholat ke masjid dalam kondisi normal, antum tidak akan keluar dari ahlus sunnah. Yang penting antum masih sholat 5 waktu. Gitu artinya. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Mungkin ada pertanyaan terakhir. Karena sampai jam berapa kita? Sampai jam 1 ya? Jam 1. Sebenarnya jam 2 sih Ustaz. Sebenarnya jam 2 cuma kalau Ustaz nggak bisa ya nggak apa-apa. Ya, beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masih tersisa boleh lah. Ya, yang di tulisan ada Ustaz dari chat Ustaz. Ini dari Pak Agus. Ustaz, bagaimana menyikapi takdir pandemi ini terutama dalam pelaksanaan ibadah kita yang di luar dari kendali kita seperti sholat berjamaah, harus jaga jarak dan itu sudah
sama tadi Ustaz. Terjawab tadi. Sudah terjawab ya, baik. Aja. Selanjutnya ini Ustadz, apakah was-was kita yang berlebihan pada pandemi COVID-19 bisa mengurangi keimanan kita? Gimana maksudnya was-was berlebihan itu seperti apa? Harus dijelaskan. Kadang ini kan bahasa perasaan ya. Perasaan itu kan beda-beda. Iya. Ada orang nggak peduli. Ngapain kamu takut sama corona? Takutnya sama Allah. Ya kalau begitu ngapain Ibnu Abbas ngelarang orang berangkat ke masjid? Takut kepleset, takutnya sama Allah dong. Gimana sih Ibnu Abbas ngelarang-larang? Sama aja. Itu bukan bahasa orang berilmu, bukan. Itu bahasa orang yang hanya bicara atas dasar emosi. Takut ini ada sebabnya. Dan sebabnya real, bukan sebab khayalan, bukan. Orang ada api di depan dia. Jalan antara dia dengan masjid ada kebakaran, terhalang oleh api. Dia harus berangkat ke masjid. Nggak boleh takut sama api, takutnya sama Allah. Betul gitu? Nggak betul kan? Nah, artinya was-wasnya ini ada dasarnya nggak? Kalau memang berdasarkan ilmu, kita bicaranya harus pakai dasar ilmu. Ini ilmu tentang bagaimana virus menular. Ya tanyakan kepada yang ahli dalam masalah ini. Jangan tanya sama orang awam. Jangan tanya sama ustadz. Ustadz nggak ngerti bagaimana proses penularan virus. Yang ngerti adalah ahli-ahli patologi, epidemiologi, virologi. Itu yang ngerti. Kalau memang virus ini bisa menular dengan cara-cara yang kita anggap ini sebetulnya sering kita lakukan sehari-hari, berarti kita harus hati-hati. Contohnya ngomong nggak pakai masker gini. Kalau saya sakit, dan ini nggak kajian online, kajian offline, Anda duduk di depan saya seperempat jam lebih, banyak yang bisa ketularan. Karena orang ngomong ini pasti ada aerosolnya, ada butiran-butiran halus. Kadang kita kalau ngomong, kadang kita melihat sebagian dari air liur kita ini keluar. Kita melihat. Artinya, ada yang lebih kecil lagi dari itu. Kalau Anda bicara nggak pakai masker, berarti ini semua keluar. Kalau antum yang nggak pakai masker juga, antum bisa menghirup itu. Kalau Anda sakit, itu bisa menularkan. Sesederhana itu orang tertular oleh COVID. Jadi kita harus hati-hati. Kalau perlu jaga jarak. Sekarang belajar online bisa. Kenapa harus kajian di masjid? Kenapa harus memaksakan itu? Padahal Allah SWT ketika menceritakan tentang bagaimana Fir'aun di Mesir mengancam Bani Israel dengan ancaman-ancaman yang mengerikan, apa kata Allah? Wa auhayna ila Musa wa akhihi anittakhidhu minal ayatnya itu artinya Allah berfirman kepada Musa dan Harun agar menyiapkan tempat-tempat tinggal di negeri Mesir untuk kaum mereka, untuk Bani Israel. Waj'alu buyutakum qiblah. Dan jadikanlah rumah-rumah kalian sebagai kiblah. Kiblah artinya tempat sholat. Artinya ketika keluar ada ancaman, sholat di rumah. Tidak ada masalah. Kebiasaan kita yang selama ini sholat di masjid akan tetap dicatat oleh Allah manakala kita tidak ke masjid karena ada udzur syar'i. Dan ini adalah udzur syar'i. Karena kalau semua orang nekat ke masjid, orang nggak protokoler di masjid, nggak jaga jarak, ada yang batuk-batuk, ada yang nggak pakai masker, habis itu salam-salaman lagi, ini pasti akan terus terjadi penularan. Ya, kalau tidak ada yang dites, kita nggak bisa pastikan. Orang ini sehat semua, nggak bisa kita pastikan. Memang penyakit ini 50% lebih nggak ada gejalanya. Tapi dia membawa penyakit. Kalau dia membawa penyakit, dia bisa tularkan ke orang lain yang sehat. Nanti ada dari sekian orang yang tidak bergejala itu, yang 50% ini, ada 35% gejalanya ringan sampai sedang. 15% berat. Dan berat ini sampai kritis, sampai ada yang meninggal. Dan ini yang kita harus hindari. Kita nggak tahu kita bisa menularkan ini kepada orang yang kuat ketularan ataukah tidak kuat. Sehingga kitanya sendiri juga harus jangan sampai kita menimbulkan madarat. La darara wala dirar. Kita sabar di rumah. Ini sabar ini ibadah juga, pahala juga. Taat kepada aturan waliul amr selagi tidak bermaksiat.
Tidak mengandung maksiat. Karena para ulama kita di Saudi yang mereka juga lebih ngerti dalil daripada ustadz-ustadz kita di Indonesia, mereka tidak ada yang memprotes ketika ditutup masjid-masjid di Saudi. Sholat di rumah. Mereka mengatakan ini semua sesuai dengan aturan syariat. Karena ada uzur syar'i. Ya, Jumatan dihentikan di seluruh masjid di awal-awal pandemi, kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu pun sedikit yang Jumatan. Tidak ada yang mengatakan ini aturan bertentangan dengan syariat. Nggak ada. Karena mereka paham dalil ya. Jadi gitu ya. Insya Allah sudah cukup berbusa-busa kami menjelaskan tentang masalah ini. Ada satu lagi Ustadz. Ustadz, apakah benar takdir bisa berubah melalui doa? Iya benar, tapi itu takdir yang tertulis dalam catatannya malaikat. Jadi takdir itu salinannya ada beberapa. Induknya takdir, kitab induknya adalah Al-Lauhul Mahfuz. Itu nggak akan ada perubahan sama sekali. Udah baku paten. Udah nggak ada lagi yang ditambah-tambahkan, nggak ada lagi yang dikurang-kurangkan. Ada salinan-salinannya. Di antaranya adalah ketika manusia ditiupkan ruh, janin umur 4 bulan. Ditulis. Nah, ini ditulis di catatannya malaikat. Ajalnya, rezekinya, amalnya, celaka atau bahagia. Ini masih bersifat global. Global, belum dirinci. Ada lagi yang harian dan up to date. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Senantiasa menulis. Ini senantiasa kita ngomong, dari awal sampai akhir, pasti ada yang nyatet. Antum juga begitu. Ada lagi yang sifatnya tahunan di malam Lailatul Qadar. Nah, salinan-salinan ini bisa mengalami perubahan. Karena Allah mengatakan di surat Ar-Ra'd, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus mana yang Allah suka untuk dihapus, dan Allah biarkan mana yang Allah suka untuk dibiarkan tertulis seperti itu, tapi di sisi Allah ada kitab induk. Kitab induknya nggak ada perubahan. Jadi, kita berdoa nih, ya Allah, sehatkan saya, jangan sampai saya kena COVID, ya Allah. Awalnya dia mungkin tertulis bakal kena COVID. Tapi dia berdoa sama Allah, Allah perintahkan malaikat, hapus. Ganti, dia selamat. Tapi semua proses ini, semuanya ada di dalam Lauhul Mahfuz. Nggak ada perubahan di Lauhul Mahfuz. Jadi itu perubahan hanya pada apa yang di tangan malaikat. Karena malaikat nggak tahu yang ghaib kecuali kalau diberitahu oleh Allah. Nah, mudah-mudahan jelas. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Ini ada satu yang pertanyaan yang tadi tidak ada hubungan itu bisa dijawab nggak, Ustaz? Apa boleh nggak? Oh, boleh. Ada satu yang tadi yang kita bacakan. Sebentar. Tentang jual beli ini, Ustaz. Bolehkah menjual kendaraan kepada lembaga kredit secara cash dan ada kemungkinan mereka akan menjual dengan cara riba kepada konsumen mereka? Pada prinsipnya, asalkan akadnya itu jual beli putus, ya, dengan Yahudi, dengan Nasrani, dengan orang tak bertuhan, dan barang yang dijual adalah barang yang manfaatnya mubah. Mobil kan mubah, atau kendaraan dipakai untuk alat transportasi. Berarti manfaat yang diperbolehkan. Kita jual belinya nggak ada unsur riba. Nggak pakai syarat misalnya. Kalau kamu mau beli ini dengan cara tunai atau dengan cara cicil. Saya cicil aja. Oke, tapi kalau telat kamu kena denda. Nah, ini berarti syaratnya ada riba, nggak boleh. Kalau jual beli putus, berapa nih harga mobil? Sekian. Bayar tunai, selesai. Setelah itu dia mau jual, dia mau banting, dia mau tabrakkan, dia mau jual dengan cara riba atau dengan cara nggak riba, itu urusan dia. Kita nggak ada urusan. Nah. Baik, Ustaz, jazakallahu khair. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ustaz, kalau dari chat. Baik. Mudah-mudahan kajian kita pada siang hari ini bisa difahami dengan baik dan bisa memperkuat atau mungkin meluruskan keyakinan kita yang belum sesuai dengan yang sebagaimana seharusnya, yaitu terutama dalam bab takdir, dan kita lebih
berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lebih sabar dalam menghadapi musibah Allah, tetap dengan mengupayakan sebab-sebab yang menghantarkan kita kepada ridha Allah, menghantarkan kita kepada keselamatan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ana mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih, jazakallahu khair, Ustadz. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mengikuti kajian ini. Kita tutup juga kajian ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan semuanya. Jazakallahu khair.